itu rela meninggalkan semua pekerjaannya di Jakarta untuk mengurus untuk mengurus ayahnya, maaf. Oke, kita akan langsung melihat update seperti apa dalam tayangan berikut ini. Demi merawat sang ayahanda tercinta yang terbaring di ICU di salah satu rumah sakit di Madiun sana, Ratna Listy rela tinggalkan segala pekerjaan dan kesibukan di Jakarta. Ingin tunjukkan bakti, Ratna Listy bahkan rela menunggu di ruang seadanya. Meski begitu, artis satu ini justru bersyukur rumah sakit menyediakan ruang bagi keluarga pasien di ICU yang ingin menunggu. Di salah satu tempat tak jauh dari ICU, ada ruangan yang kemudian disekat-sekat untuk memberi privasi bagi keluarga pasien. Dan tempat sederhana hanya beralaskan tikar dan lesehan saja, Ratna Listy perlihatkan tempatnya akan menjaga sang ayah bersama keluarga lainnya. Memang pasien semua di-handle oleh perawat ya, kebutuhan pasien, tapi kita sebagai keluarganya kita diberi tempat loh, lihat tuh. Jadi kita ada tempat sekat-sekat untuk keluarga yang menunggu gitu. Jadi kita posisinya standby. Kalau ada berita apa-apa, jadi biasanya ada halo-halo untuk keluarga, misalkan keluarga bapak dan ibu seperti itu. Jadi kan harus kita tuh standby gitu. Aku tunjukin. Nah, ini ruangan tempat mau tidur di sini, mau makan juga di sini, mau diskusi juga di sini gitu. Nanti malam aku tidur sini. Ini adikku, apa namanya? Shift-shiftan. Malam ini shift aku. Ini ponakan aku. Ini keluargaku, tamu. Jadi kok nerima tamu pun ya di sini. Lesehan. Kita bagi tugas. Selama ini kan yang di Madiun kan adikku Dewi dan Mukti. Aku kan di Jakarta. Jadi untuk urusan merawat ayahku sehari-harinya ya Dewi yang merawat gitu. Tenaga, waktu ya Dewi. Nah aku bagian penyandang dana. Tinggal rebus gitu di sana. Ya itulah bukti bakti kami kepada orang tua ya dengan cara kami bergotong royong seperti ini gitu. Meski tak bisa setiap saat melihat sang ayah yang sedang dirawat intensif di ruang ICU, tapi Ratna Listy bisa bernafas lega ketika ia bisa berada di dekat sang ayah. Terlebih ketika kondisi ayahanda diakui Ratna Listy cukup mengkhawatirkan. Sejumlah riwayat penyakit ditambah pembengkakan jantung hingga infeksi paru-paru membuat Ratna Listy dan keluarga harus lebih ekstra lagi merawat sang ayah. Jadi beliau itu mengidap sakit pembengkakan jantung dan infeksi paru-paru seperti itu. Ya sebelumnya memang sudah terdeteksi sakit darah tinggi, kemudian lambung, dan yang terakhir yang sangat mengkhawatirkan itu sebenarnya ginjal, karena beliau terakhir itu sempat ke dokter didiagnosa sakit ginjal dan sudah lumayan parah sehingga berpengaruh ke yang lain. Awalnya karena gatel kan, nggak sembuh-sembuh, ke dokter kulit nggak sembuh, ternyata itu kaitannya dengan ginjal gitu. Aku juga baru tahu ini. Kalau dirawat sejak pertama masuk sampai dirawat di ICU sekarang ini sudah sekitar 1 minggu. Sebelum pulang ke Madiun dan ikut merawat sang ayah, Ratna Listy sudah diberi kabar tentang kondisi kesehatan ayahnya yang menurun drastis. Berusaha membujuk sang ayah agar mau dirawat di rumah sakit, Ratna Listy akhirnya putuskan pulang ke Madiun ketika ayahnya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar agar mendapat penanganan lebih baik lagi. Sudah dirawat 3 hari, setelah 3 hari ada suatu ketika ayahku tuh harus ditransfusi tapi nggak ketemu nadinya gitu, sampai ditusuk berkali-kali, nyari di tangan nggak ketemu nadinya, kiri kanan udah ditusukin, kemudian nyari di kaki nggak ketemu juga, akhirnya nggak tahu gimana ketemu tapi kosong gitu, nggak ada darahnya. Aduh, aku jadi adik-adikku tuh selalu update gitu, kita berdoa ya sama-sama, pokoknya berdoa minta Allah kasih kemudahan gitu. Alhamdulillah akhirnya berhasil, tapi ada masalah sehingga rumah sakit merujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Akhirnya dikirim ke rumah sakit yang sekarang ini pakai ambulan. Kemudian ketika sudah di rumah sakit ini, saya di Jakarta kebetulan memang lagi banyak kegiatan gitu. Adikku udah bilang usahakan pulang cepatnya. Oke, aku lagi mikir gimana caranya supaya aku cepet bisa sampai ke Madiun gitu. Ingin berbakti sebagai anak, menilai merawat orang tua sebagai ladang mendulang ibadah,
Ratna Listi rela membatalkan seluruh pekerjaan di Jakarta dan di sejumlah daerah lainnya. Tak ingin berkalang penyesalan di kemudian hari, Ratna Listi lebih memilih kehilangan pundi-pundi ketimbang kelak terus-menerus meratapi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Itu juga mohon maaf terpaksa aku cancel gitu karena aku harus mengejar ibadahku, ini ibadahku gitu. Aku nggak tahu gitu, kan umur di tangan Allah ya. Tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk merawat orang tuaku di saat seperti ini gitu.